I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah. Nama saya Nur Azizah dengan NIM 2216040052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pemikiran dalam Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani untuk memenuhi tugas pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, yang pertama, Bayani. Epistemologi Bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Episteme ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Pendekatan epistemologi Bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah. Selanjutnya, Burhani. Epistemologi Burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal dan empirisme. Episteme ini dikembangkan para filsuf dan ilmuwan Islam. Yang dimaksud dengan pendekatan epistemologi Burhani ini yaitu untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya ibadah gair mahdah atau ibadah umum. Dan yang terakhir yaitu Irfani. Epistemologi Irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-ilmu al-huduli. Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama yaitu tasawuf falsafi. Selanjutnya yaitu contoh-contoh Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama, contoh Bayani. Contoh Bayani yaitu Bayan al-I'tibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu. Bayan al-Ibarah yang terdiri dari Bayan al-Zahir yang tidak membutuhkan tafsir. Dan yang ketiga, al-Bayan al-Batin yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal, dan khobar. Dan terakhir, Bayan al-Kitab, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari katib dan katib lainnya. Dan yang kedua, contoh Bayan Burhani. Contoh Bayan Burhani yaitu ilmu al-lisan yang pertama membicarakan lafaz-lafaz, kaifiyah, susunan, dan rangkaiannya dalam ibarat-ibarat yang dapat digunakan untuk menyampaikan makna serta cara merangkainya dalam diri manusia. Dan contoh selanjutnya ilmu al-mantiq yang membahas masalah mufrodat dan susunan yang dengannya kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indrawi dan hubungan yang tetap di antara segala sesuatu tersebut. Dan yang terakhir yaitu contoh Irfani. Contoh Irfani ada dua, yaitu manhaj kasfi, disebut juga manhaj ma'rifah Irfani, yaitu yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi kasfi dengan riyadah dan mujahadah. Dan contoh kedua, manhaj iktishafi, disebut juga al-mummatilah analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri Bayani, Burhani, dan Irfani. Pertama, ciri-ciri Bayani. Ciri-ciri Bayani yaitu pendekatan Bayani adalah pendekatan mistik yang lebih bersifat tekstual dan literar. Penekanan pada pemahaman makna harfiah dari teks-teks suci dan ajaran-ajaran agama. Mereka cenderung memperhatikan aspek ritual dan hukum agama dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, ciri-ciri Burhani. Pendekatan Burhani adalah pendekatan mistik yang lebih berfokus pada rasio dan akal. Mereka juga mencoba untuk memadukan pemikiran filosofis dan teologis dengan praktik spiritual. Pendekatan Burhani juga menekankan pentingnya merenungkan dan merasionalisasi ajaran-ajaran agama. Baiklah, selanjutnya yang terakhir ciri-ciri Irfani.
Pendekatan irfani adalah pendekatan mistik yang lebih menekankan pada pengalaman langsung dengan Tuhan atau keberadaan yang ilahi. Mereka mengutamakan meditasi, kontemplasi, dan pengalaman langsung sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Pendekatan irfani menekankan pengalaman langsung dan transformasi pribadi melalui kehadiran Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi semuanya. Saya mohon maaf. Semoga dengan materi ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.